Di season sebelumnya, Si-eun yang mengetahui Bomsok telah menyewa beberapa orang untuk menyerang Suho hingga berakhir koma, memutuskan untuk membalas mereka semua, tanpa mempedulikan konsekuensi hukum yang bisa ia terima sebagai seorang pelajar. Beruntungnya, ayah Bomsok yang merupakan seorang dewan tidak memenjarakan Si-eun, asalkan Si-eun tidak lagi mengungkit masalah penyerangan yang dilakukan Bomsok terhadap Suho. Setelah kejadian itu, Bomsok dipindahkan oleh ayahnya ke luar negeri, dan Yonggi meninggalkan Seoul karena merasa bersalah atas rusaknya persahabatan Suho dan Bomsok. Dan Si-eun kesulitan untuk mencari sekolah baru karena pengaruh ayah Bomsok, dan hanya SMA Enjang di distrik Yeongdongpo Seoul yang mau menerima Si-eun. Saat mengantar Si-eun, ayahnya memberitahu pada Si-eun kalau Si-eun tidak salah apa-apa. Sekolah Enjang sendiri ternyata adalah sekolah yang jauh lebih parah daripada sekolah lama Si-eun, di mana di sana diisi oleh murid-murid berandalan yang tidak mempedulikan akademik dan hanya terobsesi dengan baku hantam saja. Hal itu terbukti ketika Si-eun memperkenalkan dirinya sebagai murid baru. Semua murid di sana justru menertawakannya. Bahkan seorang murid bernama Choi Hyo-man menghampiri Si-eun dan menyinggung nama Si-eun yang seperti perempuan. Hal itu membuat Si-eun langsung menatap Hyo-man dengan tajam, sambil mengeluarkan pulpen ketika Hyo-man mengatakan kalau sekarang Si-eun akan menjadi budaknya. Setelah pertemuan itu, Hyo-man yang penasaran mencari tahu tentang Si-eun di sekolah lamanya, di mana Hyo-man dibuat terkejut mendengar kalau Si-eun dipindahkan karena di sana Si-eun membantai beberapa murid di sekolahnya, sampai cacat hingga ada yang koma. Setelah kejadian yang menimpanya, Si-eun tidak bisa tidur nyenyak dan selalu mengalami mimpi yang sama tentang Suho. Bahkan akibat hal itu, Si-eun harus menjalani konsultasi rutin dengan psikiater untuk membantu mengatasi traumanya atas rasa bersalah pada Suho. 1 tahun berlalu setelah kepindahannya, Si-eun kini sangat disegani oleh murid-murid di SMA Enjang, setelah beredar rumor tentang Si-eun yang membantai beberapa murid di sekolah lamanya. Bahkan akibat hal itu, tak ada satu orang murid pun yang berani berbicara dengan Si-eun karena menganggap Si-eun seorang psikopat. Di sisi lain, ada seorang murid bernama So Jun-tae yang bertugas mengantarkan minuman dan makanan kepada murid-murid Enjang setiap harinya. Di mana itu Jun-tae lakukan supaya ia tidak dibully oleh murid-murid di sana. Selain itu, Jun-tae juga diperintahkan oleh Hyo-man untuk mencuri ponsel para murid yang hanya bermerek iPhone. Karena kebetulan di kelasnya Jun-tae dipercayai oleh guru untuk membagikan ponsel para murid yang dikumpulkan sebelum pelajaran dimulai. Akan tetapi, Hyo-man dibuat bingung karena ponsel yang berhasil dicuri semakin berkurang setiap harinya. Hyo-man juga sangat kesal pada Jun-tae setelah melihat daftar milik Jun-tae yang menandai bahwa Si-eun merupakan murid yang tidak boleh diganggu. Di mana Jun-tae beralasan ia tidak berani mengganggu Si-eun karena Hyo-man sendiri tidak berani menyentuh Si-eun setelah adanya rumor itu. Mendengarnya, Hyo-man pun sangat marah dan menghajar Jun-tae. Hyo-man lalu menyuruh Jun-tae agar segera mendapatkan ponsel Si-eun yang kebetulan bermerek iPhone. Saat mengambil tas berisi ponsel milik para murid untuk dibagikan, Jun-tae yang tidak punya pilihan lain terpaksa mencuri ponsel milik Si-eun. Si-eun yang melihat ponselnya telah hilang mempertanyakan pada Jun-tae apakah ia melihat ponselnya. Jun-tae pun seketika panik dan berpura-pura tidak tahu, mengatakan kalau ia hanya membawa ponsel yang ada di ruang guru. Melihat bibir Jun-tae yang terluka, Si-eun menyadari bahwa Jun-tae sepertinya telah dirundung oleh murid lain untuk memaksanya mencuri ponsel. Namun entah mengapa Si-eun tidak mempermasalahkannya dan pergi begitu saja. Melihat ekspresi dingin Si-eun, Jun-tae pun merasa bersalah dan menemuinya sepulang sekolah untuk meminta maaf, karena bagaimanapun kehilangan ponsel itu adalah tanggung jawabnya. Jun-tae lalu menawarkan bantuan tambahan uang jika Si-eun ingin membeli ponsel baru. Namun mendengarnya, Si-eun justru meresponnya dengan dingin dan menanyakan pada Jun-tae apakah Jun-tae berpikir kalau ia tidak tahu apa-apa. Si-eun lalu berkata bahwa tindakan Jun-tae itu hanya untuk membuatnya tenang
dan hal itu terlihat sangat pengecut. 진짜 비겁한 거야? 그거 비겁해. Di malam harinya, Si Eun ternyata selalu mengunjungi rumah sakit tempat Suho dirawat, berharap Suho bisa terbangun dari komanya. Si Eun juga selalu mengirim pesan melalui ponselnya pada Suho untuk menceritakan trauma dan masalah-masalah yang ia hadapi di sekolah selama Suho tidak ada. Esok harinya saat Si Eun menaiki tangga, ia melihat Hyoman dan teman-temannya sedang merundung Juntae. Hal itu membuat Si Eun terbayang perundungan yang terjadi dengan teman lamanya di masa lalu, hingga membuat Si Eun berpikir untuk membantai mereka semua. Namun sayangnya Si Eun tidak melakukannya karena ia tidak mau terlibat masalah seperti di sekolah lamanya. Saat di dalam kelas, Juntae memberikan roti dan minuman pada Si Eun sebagai bentuk permohonan maaf. Juntae akhirnya mengaku kalau ia adalah orang yang mencuri ponsel milik Si Eun dan memberikannya kepada Hyoman. Juntae telah banyak memikirkan perkataan Si Eun sebelumnya yang mengatakan bahwa dirinya adalah pengecut. Oleh karena itu, Juntae ingin bertanya pada Si Eun bagaimana cara agar tidak menjadi pengecut. Meskipun malas menjawabnya, tapi Si Eun memberitahu tentang hukum Newton 3 yang menyatakan bahwa jika tidak ada aksi, maka tidak akan ada reaksi. 뉴턴 제3법칙 알아? Terungkaplah kalau sebenarnya alasan Hyoman mencuri ponsel adalah untuk bergabung ke dalam aliansi sekolah agar mereka bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Untuk itu, Hyoman menemui salah satu petinggi aliansi sekolah yang bernama Gem Song-jae untuk meminta tambahan waktu sampai minggu depan agar ia bisa mengumpulkan 100 ponsel sebagai syarat SMA Anjang bergabung ke aliansi. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba ada dua orang pria dewasa yang menyinggung kalau mereka sedang bermain gangster. Song-jae yang tersinggung lantas memberi paham kedua orang itu kalau mereka bukanlah anak-anak yang bermain gangster. Di sisi lain, Juntae kembali memikirkan perkataan Si Eun sebelumnya tentang hukum Newton 3. Namun tak lama ia mendapat pesan dari Hyoman yang ingin menyuruhnya untuk mencuri ponsel lebih banyak lagi. Akan tetapi, setelah memahami tentang hukum Newton 3, esok paginya Juntae tidak diduga memutuskan mengambil ponsel-ponsel curian untuk dikembalikan ke pemilik aslinya, termasuk ponsel Si Eun juga. Tentu saja hal itu membuat Hyoman marah besar dan di waktu itu juga menemui Juntae, di mana Juntae sendiri telah siap menerima serangan Hyoman karena berpikir bahwa aksi yang benar akan diikuti reaksi yang benar juga. Melihat itu, Si Eun pun teringat kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekolah lamanya dulu dan tidak ingin hal itu terjadi kembali. Hingga saat Hyoman akan memukul Juntae dengan kursi, Si Eun tiba-tiba menghentikannya. Si Eun lalu mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Suho dulu, untuk jangan melewati batas. 선 넘지 말라고. Hyoman yang tidak terima lantas memberanikan diri memukul Si Eun. Namun Si Eun justru membiarkan Hyoman memukulnya, seakan-akan pukulan itu tidak berarti bagi Si Eun. Bahkan saat Hyoman akan kembali melancarkan pukulan, Si Eun bisa dengan mudah menghindarinya. Di waktu yang sama, anak-anak basket yang salah satunya bernama Go Hyun Tak sedang membicarakan tentang kapten mereka bernama Park Hoo Min yang sedang diskors karena memukul seorang murid. Padahal sebentar lagi mereka akan mengikuti turnamen basket. Gotak lalu berniat untuk membela Hoo Min di depan guru bahwa perkelahian itu tidak disengaja. Namun saat akan ke ruang guru, Gotak mendengar kalau Hyoman sedang berkelahi. Gotak pun pergi melihat perkelahian itu dan merasa tidak tega dengan Si Eun yang dibentak terus-terusan oleh Hyoman. Gotak kemudian menghentikan pertikaian itu yang membuat Hyoman kesal dan mengatakan pada Gotak agar tidak berlagak seperti Park Hoo Min. Hyoman juga menyebut kalau Gotak hanyalah kacung dari Hoo Min. Sontak mendengar itu, Gotak seketika memberi paham Hyoman. Hyoman yang kena mental pada akhirnya pergi meninggalkan kelas. Sementara Si Eun setelah ditolong tetap saja dingin dan mengabaikan Gotak begitu saja. Gotak yang kesal lalu menegur Si Eun agar jangan mengabaikan orang yang telah menolongnya. Namun Si Eun hanya meresponnya dengan wajah dingin sambil mengucapkan terima kasih. 고마워.
Si-an kemudian mengantarkan Juntae pergi ke ruang kesehatan untuk mengobati lukanya. Namun di tengah perjalanan, Juntae malah memutuskan untuk pergi ke ruangan komunitas wibu karena tidak mau pihak sekolah mendengar keributan tadi. Juntae mengatakan jika ia pergi ke ruang kesehatan, pihak sekolah akan memanggil Hyoman ke ruang guru dan nantinya itu bisa membuat Hyoman marah hingga memukulinya lagi. Oleh karena itu, Juntae lebih memilih mengobati lukanya sendiri agar masalah ini tidak kembali terulang. Di waktu yang sama, Gotak mendengar pembicaraan 3 orang murid yang membahas tentang Si-eun, di mana setelah melihat keributan tadi, mereka mulai meyakini bahwa rumor tentang Si-eun memang benar adanya, dan mungkin itulah alasan mengapa Hyoman menghindarinya selama ini. Gotak yang penasaran kemudian bertanya tentang rumor itu, karena ia masih ragu bahwa murid pendiam seperti Si-eun membuat masalah sampai membuat cacat beberapa murid. Mereka lalu memberitahu bahwa Si-eun adalah murid yang sangat pintar dalam pelajaran dan kepindahannya ke sekolah buangan ini tentu karena rumor itu memang benar adanya. Mendengar itu, Gotak pun menjadi penasaran dengan Si-eun, namun menyuruh mereka agar tidak membicarakan rumor yang belum pasti. Sementara itu, Juntae kembali menghampiri Si-eun untuk memberikan beberapa obat karena sudah menolongnya. Juntae memberikan itu karena sering melihat Si-eun mengalami masalah tidur di dalam kelas. Setelah mengonsumsi obat itu ternyata bisa membantu Si-eun tidur dengan nyenyak. Oleh karena itu, keesokan harinya Si-eun mulai dekat dengan Juntae dan juga berterima kasih karena obat yang ia berikan cukup manjur untuk mengatasi masalah tidurnya. Di sisi lain, Hyoman yang tidak terima dengan kejadian kemarin mulai menyusun rencana untuk membalas Gotak dan Si-eun. Namun di sini Hyoman tidak berniat untuk bertarung secara langsung, melainkan ia berencana untuk mengadu domba mereka berdua. Hyoman pun mulai mendekati Si-eun dan menjelek-jelekan Gotak bahwa Gotak berencana untuk menghancurkan Si-eun. Gotak yang melihat kedekatan mereka dari jauh bertanya-tanya mengapa Hyoman dan Si-eun menjadi dekat. Hyoman kemudian menghampiri Gotak untuk memberitahu kalau kini ia akan mencoba untuk berteman dengan Si-eun, karena mungkin Si-eun akan berguna untuk menghancurkan Gotak dan Park Hoo-min. Hyoman kemudian memulai rencananya, di mana pertama Hyoman mencuri Juntae lalu mengacak-acak ruangan klub basket dan mengurung Juntae di dalam loker ruangan itu. Si-eun yang menyadari Juntae tidak masuk kelas mulai khawatir jika ada sesuatu yang terjadi padanya. Sepulang sekolah, Hyoman menghampiri Si-eun dan memberitahu kalau ia melihat Gotak menyeret Si-eun ke ruangan klub basket. Di waktu itu juga Si-eun pergi ke ruangan basket dan berhasil menemukan Juntae yang dikurung di sana. Meskipun tahu kalau ini adalah perbuatan Hyoman, Si-eun tetap mengabaikannya dan mengajak Juntae untuk pulang. Di tempat lain, suruhan Hyoman juga menemui Gotak untuk memberitahu kalau Si-eun menantangnya untuk bertarung dan telah menunggunya di ruangan basket. Tentu saja tantangan itu membuat Gotak sangat emosi dan langsung pergi ke ruangan basket. Saat Gotak memanggilnya, Si-eun justru cuek dan pergi meninggalkan ruangan itu. Hal itu semakin membuat Gotak emosi ketika juga melihat ruangan klubnya telah diacak-acak. Di sisi lain, Hyoman ternyata telah mengumpulkan anggota untuk mencuri kesempatan setelah nantinya Si-eun dan Gotak lelah bertarung. Gotak yang menghampiri Si-eun sangat marah dan menuduhnya telah menghancurkan ruangan klub basket. Juntae pun mencoba untuk menjelaskan kesalahpahaman ini, kalau ini adalah perbuatan dari Hyoman. Melihat Gotak yang tidak mempercayai mereka, Si-eun justru menyuruh Gotak untuk memukulnya saja. Hal itu membuat Gotak mulai memprovokasi Si-eun dengan menyinggung tentang masa lalu Si-eun di sekolah lamanya yang membantai beberapa murid hingga berakhir koma. Mendengar itu, Si-eun pun tidak dapat menahan emosinya dan akhirnya mulai menyerang Gotak. Namun sayangnya di tengah pertarungan itu, Hyoman dan anggotanya datang menyerang mereka berdua. Hingga kondisi itu memaksa Gotak harus melawan 5 anggota Hyoman dan Si-eun melawan Hyoman dengan tongkat bisbol. Si-eun yang melawan Hyoman dengan senjatanya sangat kesulitan dan akan terpojok. Tapi beruntung seseorang datang menghentikan pertarungan mereka. Di mana orang itu adalah Park Hoo-min, orang terkuat di SMA Enjang yang sangat disegani.
Humin lalu mengalahkan Hyoman dengan melakukan slam dunk kepadanya. Humin yang menghampiri Gotak lalu diberitahu oleh Gotak kalau tim basket telah batal mengikuti turnamen karena Humin diskors. Dan tidak ada artinya Humin mencat rambutnya untuk persiapan itu. Anggota Hyoman lalu menyerang Humin, namun Humin bisa mengatasinya dan memberitahu mereka agar tidak mengulangi perkelahian seperti itu lagi. Apalagi saat menggunakan seragam SMA Enjang. Setelah kesalahpahaman itu, Gotak menghampiri Si-eun untuk meminta maaf. Meski tidak tahu masalahnya, Humin bersedia mengajari Gotak untuk meminta maaf ke Si-eun dengan bersungguh-sungguh. Saat sedang menunggu di halte bus, Juntae menenangkan Si-eun agar tidak memikirkan tentang perkataan Gotak dan mengabaikan rumor tentang dirinya. Namun, Si-eun memberitahu bahwa rumor itu memang benar adanya. Dan karena itulah, Si-eun berusaha untuk tidak terlibat dengan perkelahian lagi, karena sudah trauma atas kejadian di masa lalu. Keesokan harinya, Humin dengan semangatnya kembali ke sekolah, karena masa skorsnya telah berakhir. Kembalinya Humin di sekolah membuat murid-murid cupu di SMA Enjang sangat senang, karena Humin dikenal sebagai penjaga perdamaian di sekolah itu. Ketika melihat ada murid nakal yang merundung murid-murid lain, Humin tidak segan untuk menegur mereka. Namun meski terkenal ditakuti, Humin menegur mereka dengan baik-baik dan tidak dengan kekerasan. Setelah kembali, Gotak mengutarakan rasa kesalnya pada Humin yang di waktu itu membuat keributan saat bertanding basket dengan sekolah lain. Hingga hal itu membuat Humin diskors dan mereka tidak jadi ikut turnamen. Tak lama kemudian, Si-eun dan Juntae tiba-tiba menghampiri mereka, memberitahu kalau mereka semua diminta untuk menghadap ke ruang guru karena ada laporan tentang keributan kemarin. Sebagai hukuman, guru BK akan menghukum mereka menjadi sukarelawan pada acara festival di akhir pekan nanti. Gotak yang tidak terima mencoba membela diri, mengingat bukan mereka yang memulai perkelahian itu. Akan tetapi, Humin tiba-tiba memaksa mereka tunduk untuk menerima hukuman itu, supaya mereka tidak diskors. Setelah itu, Gotak menghampiri Si-eun untuk kembali meminta maaf atas kejadian kemarin. Hingga pada akhirnya, Si-eun mau berbicara dengan mereka, dan meminta maaf juga yang membuat mereka menjadi bingung. Selain itu, Si-eun juga menegaskan pada Humin agar jangan lagi menyentuh rambutnya. Namun Humin tidak peduli dan malah kembali menjaili rambut Si-eun. Juntae kemudian bercerita pada Si-eun tentang Humin yang terlihat aneh tapi sangat baik. Karena keberadaan Humin di sekolah ini membuat sekolah mereka menjadi damai. Juntae lalu memberitahu tentang aliansi yang dipimpin oleh murid bernama Na Baekjin yang memiliki petinggi bernama Song Jae, Song Mok, dan Dong Ha. Mereka semua beraktivitas penuh layaknya kelompok gangster, dan semua sekolah di distrik ini telah bergabung ke dalam aliansi, kecuali SMA Enjang. Itulah alasan mengapa Hyoman mengumpulkan banyak ponsel untuk bergabung ke dalam aliansi, di saat Humin tidak berada di sekolah. Karena jika Humin ada di sekolah, maka ia akan menolak bergabung ke dalam aliansi itu. Akibat dari keputusannya ini, semua murid SMA Enjang yang bertemu dengan murid aliansi akan dibantai habis-habisan. Namun Humin tidak tinggal diam dan akan melindungi mereka semua. Sehingga hal itulah yang membuat Humin diakui sebagai pemimpin di sekolah ini. Malam harinya, Si-eun diomeli oleh ibunya setelah ibunya mengetahui kalau Si-eun kembali terlibat perkelahian di sekolah. Sang ibu meminta Si-eun agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan menyuruhnya untuk jangan berteman dengan anak-anak aneh. Di sisi lain, Hyoman disiksa oleh anak-anak dari aliansi sekolah karena telah gagal mengumpulkan ponsel yang ia janjikan untuk bergabung ke aliansi. Mereka lalu membawa Hyoman bertemu dengan Baekjin. Hyoman yang ketakutan kemudian berjanji kalau ia akan menyelesaikan masalah ini dan meminta Baekjin agar memberikan sedikit waktu. Namun Baekjin menolak dan memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Hyoman. Baekjin kemudian menyuruh Song Jae untuk mendatangi Humin. Oke. Keesokan harinya, Si-eun dan teman-temannya memulai hukuman mereka untuk menjadi sukarelawan di Museum Sejarah Kota Seoul. Saat sedang makan siang, Humin memberitahu pada mereka kalau ia baru saja mendapatkan nomor dari anak SMA putri dan berniat untuk mengajak mereka berkencan.
Karena Gotak meremehkan Humin pasti ditolak, Humin pun mengajak Gotak untuk taruhan. Jika ia berhasil mengatur acara kencan itu, maka Gotak harus mentraktir mereka semua. Namun belum sempat menghubunginya, Gotak justru dibuat tertawa karena nomor yang didapatkan Humin itu nomor kantor pinjaman online. Melihat kekonyolan mereka berdua, Si En pun akhirnya bisa tersenyum kecil. Akan tetapi di saat sedang bercanda itu, Humin dan Gotak tak sengaja membuat baju Si En terkena saus. Dikira akan marah, Si En justru kembali berekspresi dingin dan pamit pergi ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, Si En tiba-tiba bertemu dengan Song Jae yang langsung mengambil foto wajah Si En untuk dikirimkan kepada Baekjin. Melihat Si En yang memelototinya dengan tanpa ngomong apa-apa, Song Jae pun kesal dan menyerang Si En. Namun Si En bisa mengelak dan membuat Song Jae menjadi penasaran dengannya. Akan tetapi di sini, Song Jae hanya ingin menyapa dan berkata sampai jumpa di lain waktu. Saat keluar, Song Jae bertemu dengan Humin yang langsung mempertanyakan tujuan Song Jae ada di tempat ini. Mengetahui kalau Song Jae baru saja menemui Si En, Humin pun sangat kesal dan mengancam Song Jae agar tidak mengganggu teman-temannya. Sebelum pergi, Song Jae mengatakan pada Humin agar menghentikan pertengkarannya dengan Baekjin dan berdamai saja. Humin lalu menemui Si En untuk memastikan keadaannya. Di sekolahnya, Baekjin mendapat penghargaan sebagai siswa terbaik yang memiliki nilai unggul akademik SMA nasional. Di mana ternyata selain menjadi pemimpin aliansi yang disegani, Baekjin ternyata merupakan murid berprestasi di sekolahnya. Baekjin kemudian mendapat panggilan dari anggotanya yang memberitahu kalau Hyoman telah berhasil mengumpulkan ponsel yang mereka inginkan dan meminta Baekjin untuk bertemu di suatu tempat. Namun saat menuju ke tempat itu, terlihat Hyoman mengikutinya dengan membawa banyak orang. Baekjin yang menyadari hal itu kemudian menuntun mereka semua ke tempat yang sepi di basement parkiran. Hyoman ternyata berniat untuk membalas perlakuan Baekjin kemarin yang sudah menyiksanya. Hyoman mengatakan kalau ia sudah mencari tahu tentang Baekjin yang hanya pandai dalam pelajaran dan selama ini hanya berlindung di balik Song Jae. Namun dugaan Hyoman itu ternyata salah karena Baekjin juga sangat ahli dalam bertarung, bahkan memiliki analisa yang baik seperti Si En. Setelah itu, Song Jae mengirim foto Si En pada Baekjin dan menanyakan apa yang harus ia lakukan terhadap Si En. Di sisi lain, setelah menyelesaikan tugasnya, Si En pamit duluan pada teman-temannya karena ia memiliki urusan lain. Humin kemudian mengajak Juntae dan Gotak untuk makan malam bersamanya. Di sini, Gotak menceritakan tentang Juntae yang di waktu itu melakukan hal nekat dengan mengambilkan semua ponsel yang telah dicuri oleh Hyoman. Juntae mengatakan kalau saat itu ia hanya mengikuti perkataan dari Si En, yaitu hukum Newton 3, yang berarti aksi yang benar akan diikuti reaksi yang benar pula. Meskipun tidak tahu tentang hukum Newton itu, tapi Humin merasa tindakan dari Juntae itu sangatlah keren. 뉴턴 법칙, 야! Humin yang khawatir dengan Si En yang tadi bertemu dengan Song Jae, memutuskan menghubungi Si En untuk memastikan keadaannya. Di mana saat ini Si En ternyata sedang berada di rumah sakit tempat Suho dirawat. Si En lalu mengirim pesan pada Suho untuk menceritakan bahwa kini ia mulai merasa nyaman menjalani kesehariannya. Karena kini Si En memiliki teman-teman yang selalu bersamanya. Tak lama kemudian Si En dikagetkan melihat Song Jae ternyata sudah mengikutinya sampai ke rumah sakit itu. Si En pun seketika emosi, namun menahannya karena masih berada di rumah sakit. Song Jae kemudian meminta Si En untuk menemui Baekjin jika ia tidak ingin ada keributan di rumah sakit ini. Song Jae lalu membawa Si En pergi ke tempat area bowling yang menjadi markas dari aliansi sekolah. Tanpa rasa takut, Si En dengan emosinya mengatakan pada Baekjin kalau ia tidak peduli dengan apa yang terjadi antara Pak Humin dan Baekjin. Namun, Si En menegaskan jika sekali lagi ada anggota aliansi yang muncul di dekat rumah sakit Suho, maka Si En akan membunuh mereka semua. Baekjin pun seketika kaget melihat keseriusan Si En itu. Namun, ia tetap akan menuruti permintaan Si En, asalkan Si En tidak lagi bergaul dengan Humin. Song Jae kemudian bertanya pada Baekjin, mengapa Baekjin sangat terobsesi dengan sekolah Enjang. Padahal di sana mereka tidak akan mendapatkan banyak untung.
Terlebih, keberadaan Humin di sekolah itu hanya akan membuat usaha mereka sia-sia. Namun di sini, Baekjin tidak menjawab pertanyaan itu dan kembali memberi perintah agar Songjae mengirim orang ke toko milik ayah Humin. Di waktu yang sama, Humin mendapat panggilan telepon yang memintanya datang ke toko ayahnya karena ayahnya telah membuat keributan. Di mana ternyata ayah Humin telah dijebak oleh anggota aliansi menjual alkohol pada pelajar. Salah satu dari anggota aliansi itu lalu memberitahu Humin bahwa Baekjin merindukannya. Humin kemudian mendapat telepon dari Baekjin yang memintanya untuk bertemu besok. Keesokan harinya di sekolah, Si-eun menemui Humin untuk memberitahu kalau tadi malam ia telah bertemu dengan Baekjin. Si-eun mengatakan kalau ia tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Namun, Si-eun meminta agar mereka tidak melibatkannya. Oleh karena itu, Si-eun ingin mengakhiri pertemanan mereka dan meminta mereka untuk jangan lagi menemuinya. Karena Si-eun tidak memiliki waktu untuk bermain dengan mereka. Hal itu membuat Si-eun pada akhirnya kembali menyendiri. Setelah sebelumnya ia merasa nyaman memiliki teman baru. Saat pulang sekolah, Si-eun tak sengaja berpapasan dengan anggota aliansi. Namun karena Baekjin telah memberi perintah untuk tidak mengganggunya, mereka pun membiarkan Si-eun pergi begitu saja. Sementara itu, Humin berpamitan dengan Juntae dan Gotak, mengatakan kalau ia ingin berkencan dengan siswi dari sekolah wanita, agar mereka tidak mengikutinya menemui Baekjin. Gotak dan Juntae yang telah berpisah dengan Humin, tiba-tiba dihampiri oleh Songjae bersama dengan keempat anggotanya. Gotak pun langsung menyuruh Juntae agar segera kabur, sedangkan Gotak akan berhadapan dengan mereka semua. Akan tetapi, Gotak malah kecolongan dan membuat dua anggota Songjae pergi mengejar Juntae. Juntae pun berusaha mati-matian untuk bisa kabur dari kejaran mereka. Hingga akhirnya ia pun berhasil bersembunyi. Saat sedang bersembunyi, Juntae mendengar kalau anggota Songjae mendapat perintah untuk menangkap Si-eun. Juntae pun langsung menghubungi Si-eun untuk memastikan keadaannya. Namun tak berselang lama, Juntae kembali terciduk oleh anggota Songjae. Mendengar hal itu, Si-eun yang khawatir lantas pergi untuk menolong Juntae. Di tengah perjalanan, Si-eun mendengar dua orang murid yang membicarakan kalau Gotak sedang bertarung dengan Songjae. Di waktu yang sama, Humin telah sampai di markas aliansi untuk menemui Baekjin. Di mana di sini Baekjin kembali meminta Humin untuk bergabung dengan aliansi. Karena Baekjin masih menganggap Humin sebagai temannya. Tentu saja Humin menolak karena perbuatan seperti preman adalah hal yang paling ia benci. Baekjin lalu memberitahu bahwa anggotanya sedang menemui Gotak. Hal itu seketika membuat Humin emosi. Namun masih menahannya dan memilih pergi untuk menolong Gotak. Akan tetapi di luar telah ada dua petinggi aliansi yang menghalangi Humin. Sehingga tidak ada pilihan lain selain bertarung untuk keluar dari tempat itu. Menyadari anggotanya tidak bisa mengalahkan Humin, Baekjin pun menghentikan mereka dan membiarkan Humin pergi dari tempat itu. Sementara itu, Gotak dan Songjae telah melangsungkan pertarungan mereka, di mana di sana ada juga Juntae yang telah berhasil ditangkap oleh anggota Songjae. Namun sayang pada pertarungan ini, Gotak bukanlah tandingan bagi seorang Songjae, sehingga Gotak tidak berdaya dan kalah dalam pertarungan itu. Seperti biasa, Songjae tidak lupa mengambil foto Gotak dan Juntae yang sudah mereka kalahkan. Namun tak lama kemudian, Si-eun pun datang ke tempat itu. Melihat Gotak dan Juntae yang telah babak belur, membuat Si-eun tidak bisa menahan diri lagi dan akhirnya bertarung melawan Songjae dengan menggunakan pulpen andalannya. Namun sayangnya, Songjae berhasil menyingkirkan pulpen milik Si-eun dan memaksa Si-eun mengambil sebuah pot untuk memukul Songjae lalu menusuk kakinya. Meskipun terlihat licik, Si-eun terus mengincar kaki Songjae untuk mengalahkannya. Namun meski begitu, Songjae masihlah mampu menyulitkan Si-eun. Hingga akhirnya mereka berdua sama-sama tumbang di pertarungan itu.
Tak lama kemudian, tiba-tiba ada suara sirine polisi, disusul dengan kedatangan Humin. Humin langsung menghampiri Si-eun dan mendengar kalau Si-eun meminta maaf pada Suho, karena pada akhirnya Si-eun telah mengingkari janjinya untuk tidak berkelahi lagi. 수호야, 미안해. Si-eun kemudian terbangun di rumah Humin. Humin memberitahu kalau mereka semua berhasil selamat dari kejaran polisi, sedangkan Song-jae telah tertangkap. Humin lalu meminta maaf atas kejadian tadi dan berjanji kalau hal itu tidak akan terulang lagi. Namun Si-eun tidak yakin kalau semua ini bisa berakhir begitu saja. Jika Humin masih berkelahi, maka kejadian yang sama pasti akan terulang kembali. Si-eun kemudian bertanya tentang hubungan Humin dengan Baekjin. Mereka kemudian flashback saat Humin menceritakan tentang Gotak yang merupakan seorang atlet taekwondo. Namun saat itu Gotak mengalami cedera ligamen karena bergaul dengan Humin dan tidak bisa lagi melanjutkan karirnya sebagai seorang atlet. Humin berpikir kalau kejadian itu adalah salahnya, sama seperti Si-eun yang juga merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Suho. Sejak saat itu, Humin berjanji kalau ia tidak akan mengajari siapapun lagi tentang perkelahian. Takut orang yang terdekatnya akan berbuat jahat seperti Baekjin. Yang mana ternyata Baekjin sendiri adalah teman masa kecil Humin yang sering dirundung, hingga membuat Humin pada waktu itu mengajari Baekjin cara membela diri. Namun sayangnya setelah menjadi kuat, Baekjin justru menjadi jahat dan tak sejalan dengan Humin. Setelah memikirkan perkataan Si-eun, Humin menghubungi Baekjin untuk mengatakan kalau ia mengaku kalah dari Baekjin. Humin merasa bahwa yang diinginkan oleh Baekjin sebenarnya bukan SMA Enjang, melainkan Humin kalah dari Baekjin. Untuk itulah Humin mengaku kalah darinya agar menyudahi semua pertengkaran ini. Baekjin lalu menemui Song-jae yang baru keluar dari kantor polisi dengan keadaan pincang. Baekjin membawa Song-jae ke suatu tempat dan tanpa basa-basi menanyakan apa saja yang dikatakan oleh Song-jae di kantor polisi barusan. Yang mana Baekjin khawatir jika Song-jae membocorkan tentang rekening palsu yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Song-jae memberitahu kalau dia hanya mengatakan pada polisi bahwa perkelahian itu terjadi karena ia mencoba untuk memalak anak-anak SMA Enjang. Namun pertanyaan Baekjin barusan membuat Song-jae sangat kecewa dengan Baekjin karena Baekjin sama sekali tidak mempedulikan kondisinya. Padahal Song-jae telah menuruti perintah dari Baekjin. Song-jae pun meminta pada Baekjin agar meliburkannya sementara dari aliansi dan jangan menghubunginya lagi. 찾지 마라. Keesokan harinya, Baekjin yang kembali ke markas tiba-tiba didatangi dua orang bos besarnya yang ingin membawa Baekjin menemui bosnya. Akan tetapi di sini Baekjin menolak dan berkata kalau dia akan menghubungi bosnya itu. Di sisi lain, Si-eun dan teman-temannya kini kembali akrab dan bahkan saling menunggu untuk masuk sekolah. Di waktu istirahat, mereka juga bermain basket bersama, hingga membuat Si-eun bisa kembali ceria lagi. Melihat situasi di sekolah mereka yang terlalu damai, Gotak penasaran dengan apa yang terjadi pada aliansi, karena tidak mungkin mereka melepaskan SMA Enjang begitu saja. Humin lalu memberitahu kalau ia sudah membereskan semuanya, dan meminta mereka agar jangan khawatir, karena ia akan memastikan semuanya baik-baik saja. Tak lama kemudian, Humin tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari kantor polisi yang memberitahu kalau ayahnya telah membuat ulah lagi. Yang mana ternyata ayah Humin telah memukul anggota aliansi yang kemarin karena mereka kembali membuat laporan palsu. Hingga hal itu membuat ayah Humin harus ditahan sementara waktu. Selain itu, Humin juga mendapat pesan dari Baekjin yang memintanya untuk bergabung ke aliansi, supaya orang-orang terdekatnya tidak lagi disentuh. Melihat anggota Baekjin yang pergi keluar kantor sambil menertawainya, membuat Humin kali ini benar-benar emosi dan membantai mereka semua. Beberapa waktu kemudian, bos besar gangster aliansi yang bernama Choi mendatangi markas aliansi karena Baekjin tidak kunjung menghubunginya. Kedatangan Choi sendiri adalah untuk memastikan apakah ada masalah dalam aliansi Baekjin. Karena baru-baru ini polisi menghubunginya setelah Song-jae sempat tertangkap. Choi lalu meminta Baekjin untuk mengawasi pergerakan anggotanya dengan baik, agar Choi tidak sampai turun tangan. 또 오게 하지 마. Di rumahnya, Si-eun kembali diomeli oleh ibunya setelah mendengar kalau Si-eun tidak masuk les
dan pulang dalam kondisi terluka. Sang ibu yang benar-benar khawatir dengan masa depan Si En akhirnya memutuskan untuk memindahkan Si En ke luar negeri agar Si En tidak berteman dengan anak-anak nakal lagi. Meskipun Si En menolaknya, sang ibu memohon pada Si En demi kebaikannya. Karena sang ibu tidak ingin kejadian di sekolah lama kembali menimpa Si En dan membuatnya semakin bersalah telah menjadi orang tua yang gagal. Esok harinya, Si En diberitahu oleh guru bahwa ibunya sudah membereskan dokumen untuk kepindahannya. Mengetahui hal itu, Si En kembali merenungi semua yang telah terjadi dan merasa bahwa keputusan ini mungkin lebih baik untuk menebus semua kesalahannya, agar tidak ada lagi orang yang terluka karena terlibat dengannya. Selain itu, Si En juga mendengar kalau Humin telah kembali membuat masalah dengan menghajar anggota aliansi di depan kantor polisi. Dan itu membuat SMA Enjang menjadi khawatir jika aliansi kembali menargetkan mereka. Sementara itu, Humin tidak masuk sekolah karena masih kepikiran tentang masalahnya dengan Baekjin. Melihatnya, ayah Humin memarahinya karena selalu bermalas-malasan dan membuat masalah. Hal itu membuat Humin kesal, mengatakan kalau ia seperti ini adalah karena salah ayahnya sendiri. Baekjin kemudian menghubungi Humin untuk menanyakan keputusannya bergabung dengan aliansi. Humin yang tidak tahu harus berbuat apa lagi, pada akhirnya menyetujui bergabung dengan aliansi, agar orang-orang terdekatnya tidak lagi diganggu. Baekjin lalu memberikan perintah pertama untuk menemui pemimpin SMA Soknam, yang juga menolak bergabung dengan aliansi. 이거 바스타우스 붙여. Juntae dan Gotak yang mengetahui kalau Si En akan pindah ke luar negeri menemui Si En untuk menghabiskan malam terakhir mereka bersama. Gotak mengatakan meskipun ia belum terlalu mengenal Si En, ia ingin meminta maaf dan berterima kasih karena berteman dengan Si En telah mengajarkannya banyak hal. Gotak lalu meminta Si En agar jangan khawatir dengan Juntae dan Humin karena dia yang akan menjaga mereka. Setelah menyelesaikan tugasnya, Humin datang ke markas aliansi dan langsung disambut oleh Baekjin sebagai petinggi aliansi yang baru. 안녕한다, 바쿠. Keesokan harinya, Si En akhirnya diantar oleh ibunya ke bandara untuk berangkat ke luar negeri. Sebelum berangkat, Juntae menghubungi Si En, memberitahu kalau sebenarnya mereka telah mengetahui bahwa Si En sering mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk Suho, dan mereka juga tahu alasan Suho dirawat di sana. Meskipun tidak melihatnya secara langsung, menurut Juntae apa yang terjadi pada Suho bukanlah salah dari Si En. Mendengar itu, Si En seketika menangis, seolah telah menemukan jawaban atas pertanyaannya selama ini tentang Suho. Sehingga Si En pada akhirnya memberitahu ibunya kalau ia mengurungkan niatnya untuk pindah ke luar negeri. 안 갈래요. 제 잘못 아니래요. Keesokan harinya, Juntae dan Gotak merasa senang mengetahui kalau Si En tidak jadi pindah ke luar negeri. Namun di sini Si En khawatir dengan keadaan Humin yang ia dengar telah masuk aliansi. Si En berpikir kalau Humin sepertinya merasa bersalah karena mereka semua menjadi korban atas keputusan Humin yang menolak bergabung aliansi. Sementara itu, Baekjin kembali meminta Humin untuk mengalahkan salah satu petinggi sekolah yang menentang aliansi mereka. Tentu saja Humin bisa dengan mudah mengalahkan murid itu. Bahkan Humin yang sempat hilang kendali berniat untuk membunuh murid itu sampai membuat anggota Baekjin harus menghentikannya. Setelah menyelesaikan beberapa tugas, Baekjin kemudian memberikan upah yang sangat tinggi pada Humin dan menyarankan Humin untuk menggunakan uang itu untuk membayar denda ayahnya di kantor polisi. Meskipun Humin ingin menolak bayaran itu, pada akhirnya Humin terpaksa menerimanya karena tidak ingin ayahnya kesulitan karena uang. Si En dan teman-temannya yang khawatir dengan Humin memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Namun sesampainya di sana, ayah Humin memberitahu kalau Humin sudah lama tidak pulang ke rumah. Sang ayah lalu mengutarakan rasa kesalnya pada Humin yang selalu membuat masalah dan menyuruh mereka untuk menegurnya jika bertemu dengan Humin. Mendengar itu, Si En justru mengatakan kalau yang salah bukanlah Humin, melainkan ayahnya sendiri. Si En memberitahu bahwa Humin sering terkena masalah karena ia melindungi teman-temannya di sekolah, dan perbuatan itu sama sekali bukanlah sesuatu yang salah. Mendengar itu, ayah Humin pun kesal dan menyuruh mereka pergi.
Setelah itu, Si-eun dan teman-temannya menemui Hyo-man untuk menanyakan lokasi pasti dari Humin. Meski awalnya sempat menolak, Hyo-man akhirnya bersedia memberitahu mereka beberapa lokasi yang menjadi tempat berkumpul anggota aliansi. Di mana selain arena bowling yang pernah Si-eun datangi, aliansi juga memiliki tempat kumpul bernama Daesungbaek. Hyo-man mengatakan bahwa arena bowling merupakan tempat kerja Baekjin sebagai manajer. Namun di sisi lain, aliansi menggunakan tempat itu sebagai tempat pencucian uang. Di sana mereka melakukan berbagai pekerjaan aliansi terkait manipulasi penjualan secara rahasia dan anak-anak aliansi juga dibayar dengan upah yang besar. Sedangkan Daesungbaek mereka gunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang curian seperti motor, sebelum akhirnya mereka jual di marketplace sebagai barang ilegal. Aliansi melakukan pekerjaan itu secara struktur dan memiliki prosedurnya sendiri sehingga pergerakan mereka akan sulit dilacak oleh polisi. Dan bahkan Hyo-man mendengar ada rumor yang mengatakan kalau polisi tutup mata terkait aliansi. Hyo-man yang dendam dengan Baekjin lalu menawarkan bantuan jika Si-eun ingin menghancurkan Baekjin dan menyarankan agar mereka menyerang Baekjin saat Baekjin sedang sendirian. Namun ternyata Si-eun menolak tawaran itu karena masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Si-eun kemudian meminta teman-temannya agar jangan bertindak mengenai masalah ini dan memberitahu kalau ia memiliki rencana tanpa harus terlibat perkelahian lagi. Di sisi lain, Baekjin menelpon Humin untuk memintanya mencuri sebuah motor jika ia masih ingin melindungi teman-temannya. Malam harinya, Gotak dan Junte ternyata mendatangi Daesungbaek untuk mencari keberadaan Humin. Namun di sana, mereka juga masih belum bisa menemukan Humin. Bahkan tempat itu sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda pasukan aliansi berjaga di sana. Mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan kaget menemukan banyak kendaraan motor yang telah dicuri. Selain itu, Junte juga menemukan kantor yang sepertinya menyimpan berkas-berkas penting dari kejahatan aliansi. Di waktu yang sama, Si-eun ternyata menemui Baekjin di markas aliansi. Di sini, Si-eun merasa heran mengapa murid teladan yang bahkan mendapatkan beasiswa malah membentuk aliansi dan melakukan kejahatan seperti ini. Si-eun berkata kalau Baekjin memaksa Humin bergabung dengan aliansi adalah karena Baekjin masih menganggapnya sebagai teman dan ingin lebih dekat seiring waktu. Namun meski begitu, Humin sepertinya tidak lagi menganggapnya teman. Mendengar itu, Baekjin pun hanya bisa terdiam, lalu menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Gotak dan Junte sedang berada di Daesungbaek. Melihat hal itu, Si-eun pun langsung ingin pergi untuk menolong mereka. Namun Baekjin menghalanginya dan sempat membuat Si-eun mengeluarkan pulpen untuk bertarung. 뭐냐? 뭐냐고! 네가 왜 와 여기! Akan tetapi Humin tiba-tiba muncul dan sangat marah melihat Si-eun ada di tempat itu. Si-eun lalu memberitahu tentang Gotak dan Junte yang sedang dalam bahaya dan mengajak Humin untuk segera menolong mereka. Humin pun sangat frustasi melihat semua temannya pada akhirnya malah terlibat kembali dengan aliansi. Sehingga ia pun memutuskan untuk memberontak dan menyuruh Si-eun untuk pergi lebih dulu, sedangkan ia akan menahan Baekjin. Humin lalu mengatakan pada Baekjin kalau ia tidak lagi peduli dengan apa yang mungkin Baekjin lakukan kepada teman-temannya. Daripada melakukan kejahatan, lebih baik ia berjuang bersama teman-temannya untuk menghancurkan aliansi. Humin dan Baekjin kemudian terlibat pertarungan singkat, sebelum akhirnya Humin dibiarkan pergi dari tempat itu. 제발 앞으로 연락하지 말고. Sementara itu, Gotak dan Junte berhasil menemukan catatan transaksi pembeli motor yang bisa mereka gunakan sebagai barang bukti untuk melaporkan kejahatan aliansi ke kantor polisi. Namun sayangnya, saat akan pergi, anggota aliansi datang mengepung mereka. Kondisi itu membuat Gotak mau tak mau harus bertarung sendirian melawan mereka semua. Karena kalah jumlah, Gotak pun tidak bisa berbuat banyak pada pertarungan ini. Terlebih keberadaan Songmok dan Dongha di tempat itu semakin menyulitkan Gotak. Di saat Dongha akan menghabisi Gotak, Junte memberanikan diri untuk membantunya. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil mencuri kesempatan untuk kabur dari tempat itu.
Di sisi lain, Sian mendapat panggilan dari pihak rumah sakit yang memberitahu bahwa Suho sedang dalam kondisi kritis dan Sian harus segera datang ke rumah sakit. Mendengar itu, Sian pun seketika bingung hingga tiba-tiba ada mobil yang menuju ke arahnya. Di waktu yang sama, Gotak dan Juntae bersembunyi di bawah kolong mobil untuk menghindar dari kejaran aliansi. Namun sayangnya, Dongha muncul kembali dan merebut kembali catatan transaksi pembeli motor yang dibawa Juntae. Sementara Gotak harus kembali berhadapan dengan Songmok yang kali ini benar-benar menghabisi Gotak. Beruntungnya, Humin tiba-tiba datang ke tempat itu untuk menyelamatkan mereka. Meskipun sempat terkena pukulan yang sangat keras, Humin masih dapat bertahan dan bisa dengan mudah mengalahkan Songmok dan Dongha. Bahkan Humin yang kali ini benar-benar emosi berniat untuk membunuh Songmok. Akan tetapi Humin seketika terhenti ketika Juntae mengatakan bahwa Sian mengalami kecelakaan parah. 시안이 Sesampainya di rumah sakit, mereka semua pun sangat kaget dan terpukul melihat Sian yang terbaring dalam keadaan koma. Ibu Sian lalu menghampiri mereka dan memberitahu bahwa kondisi Sian telah stabil dan tinggal menunggu siuman. Ibu Sian lalu memohon pada mereka agar jangan berteman lagi dengan Sian, karena sang ibu khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi daripada ini. Sementara itu, Baekjin dibuat kesal karena anggotanya mengembalikan catatan transaksi dalam keadaan satu lembar telah hilang. Baekjin yang khawatir lembar itu sampai ke polisi, kemudian memberi perintah pada mereka semua untuk segera menemukannya. Keesokan harinya, Humin akhirnya pulang ke rumahnya dan mengobrol dengan ayahnya. Ayah Humin langsung mengembalikan uang yang diberikan Humin dan memintanya untuk memulangkan uang itu. Sang ayah juga memberitahu tentang teman-temannya yang kemarin datang untuk mencarinya. Meskipun saat itu ia sangat kesal dengan perkataan Sian, namun sang ayah menyadari kalau Sian sangat peduli terhadapnya dan merasa mereka adalah teman yang baik. Mendengar itu, Humin pun seketika menangis, merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Sian. Di sisi lain, Juntae memutuskan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan selembar catatan transaksi yang berhasil dia amankan. Berharap catatan itu bisa menjadi bukti bagi polisi untuk memulai penyelidikan mengenai kejahatan aliansi. Namun sayangnya, bukti itu belumlah cukup untuk memulai penyelidikan dan meminta Juntae untuk meninggalkan selebaran itu di kantor. Merasa ada yang janggal, Juntae pun menolak dan membawa pergi selebaran itu. Akan tetapi saat di luar, Juntae telah ditunggu oleh anggota aliansi yang kemudian membawa Juntae ke Daesung-baek dalam keadaan telah babak belur. Baekjin yang merasa kalau Juntae telah memotret selebaran itu, meminta Juntae agar menghapusnya dan jangan berbuat macam-macam. Akan tetapi, Juntae justru mengancam Baekjin kalau ia hanya akan menghapusnya jika Baekjin tidak lagi mengganggu teman-temannya. Mendengar itu, Baekjin pun sangat kesal hingga menyuruh anggotanya untuk membunuh Juntae saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba Songjae datang ke tempat itu dan menyuruh Juntae untuk menuruti perintah mereka agar ia tidak dibantai. Namun meskipun telah babak belur, Juntae tetap menolak dan membuat Songjae sedikit tersentuh melihat persahabatan mereka. Tak diduga, Songjae tiba-tiba menyerang anggota aliansi untuk menolong Juntae. Tidak hanya itu, Songjae juga bersedia menghubungi Humin dan Gotak agar membawa Juntae dari tempat itu. Meskipun sedikit canggung, Humin tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Songjae karena telah menolong sahabatnya. 고맙다. Di tempat lain, Baekjin yang kembali ke markas dikagetkan melihat anggotanya yang telah diberi paham oleh Choi. Kedatangan Choi kali ini karena ia kembali dihubungi polisi setelah Juntae yang tadi siang ingin melaporkan mereka. Choi lalu memperingatkan Baekjin agar membereskan semua kekacauan ini, karena bila tidak, maka ia akan membunuh Baekjin. Setelah melihat kejadian yang menimpa Juntae, Humin akhirnya telah membulatkan keputusannya untuk sepenuhnya menghancurkan aliansi. Esok harinya, Humin mendatangi sekolah Baekjin dengan membawa Toa untuk menantang Baekjin melakukan tawuran. Humin meminta jika sekolah Enjang menang dalam tawuran itu, maka aliansi milik Baekjin harus dibubarkan. Tentu saja hal itu menghebohkan seisi sekolah, karena mereka tidak tahu bahwa murid berprestasi seperti Baekjin adalah ketua gangster.
Mengetahui tantangan itu, Gota kemudian memberikan pengumuman kepada semua murid Enjang agar mau bergabung dengan mereka melawan aliansi. Seperti yang dikatakan oleh Si-en tentang hukum Newton 3 yang menyatakan adanya reaksi dari suatu aksi, maka mereka semua harus melawan penindasan ini untuk mengakhirinya. Oleh karena itu, Gotak meminta mereka semua untuk membantunya kali ini saja. 한 번만 도와줘라. Di malam harinya, Humin menyempatkan waktunya untuk menjenguk Si-en di rumah sakit. Ibu Si-en yang melihat Humin menghampirinya dan meminta maaf atas perkataannya kemarin. Sang ibu pada akhirnya mengizinkan Humin untuk menjenguk Si-en. Ibu Si-en memberitahu kalau sebenarnya Si-en tidak mendapatkan benturan keras saat kecelakaan itu. Namun pada saat itu ia pingsan karena sarafnya terkejut saat kejadian bersamaan dengan kabar tentang Suho yang sedang kritis. Dokter memberitahu bahwa tubuh Si-en hanya sedang beristirahat dan bangunnya Si-en tergantung pada keinginan Si-en itu sendiri. Sementara itu, Si-en ternyata sedang terjebak di dalam alam bawah sadarnya bersama Bomsok yang menahannya untuk kembali. Karena menurut Bomsok, jika Si-en kembali, ia hanya akan terluka karena bergaul dengan Humin dan yang lain. Namun Si-en yang tidak berpikir demikian tidak terpengaruh dengan perkataan Bomsok dan akhirnya bisa kembali hingga terbangun dari komanya. Melihat Si-en yang langsung ingin menemui Suho, Humin pun menenangkannya dan memberitahu kalau kondisi Suho telah kembali normal. 괜찮아. Si-en kemudian menjenguk Suho yang berada di rumah sakit yang sama untuk meminta maaf karena telah datang terlambat. Si-en lalu berjanji pada Suho bahwa apa yang pernah Suho ajarkan padanya tentang kebahagiaan bersama teman akan Si-en lakukan juga bersama teman barunya. Si-en kemudian bertemu dengan teman-temannya yang merasa lega melihat Si-en yang telah baik-baik saja. Mereka lalu memberitahu Si-en semua yang terjadi selama Si-en koma, yang mana sekolah Enjang akan bertarung melawan aliansi. 나 백진. Setelah Si-en keluar rumah sakit, mereka kemudian mendatangi lapangan kosong yang akan menjadi tempat tawuran melawan aliansi sekolah. Di sini, Gotak merasa khawatir karena mereka memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit daripada pasukan aliansi. Si-en yang tidak berpikir demikian lalu meminta untuk menunda beberapa hari karena mereka butuh persiapan yang matang jika ingin menang. Si-en kemudian menemui Song-jae yang kini tidak lagi peduli dengan aliansi, yang mana Si-en ingin menanyakan tentang rekening palsu yang hanya diketahui oleh Song-jae dan Baekjin. Si-en mengatakan jika aliansi hancur, maka bukti-bukti kejahatan juga akan hilang, termasuk kejahatan yang Song-jae lakukan. Si-en berencana menggunakan rekening palsu itu untuk memecah aliansi, karena Si-en tahu aliansi bersatu karena adanya uang, dan mereka juga pasti bisa pecah hanya karena uang. Dengan bantuan Hyoman, mereka lalu menyebarkan bukti rekening palsu yang disembunyikan Baekjin tanpa sepengetahuan anggota aliansi lainnya. Hal itu membuat para anggota aliansi menjadi heboh, berpikir kalau Baekjin telah menggelapkan pendapatan aliansi untuk kepentingan dirinya sendiri. Di sisi lain, Baekjin sedang berada di sebuah panti asuhan dan sedang mengobrol dengan seorang ibu pengasuh di sana. Terungkap kalau sebenarnya uang yang didapatkan Baekjin dari aliansi ia sumbangkan di panti asuhan itu setiap bulannya. Akan tetapi, sekarang ibu pengurus mulai khawatir dari mana Baekjin mendapatkan semua uang itu dan meminta Baekjin agar tidak perlu lagi menyumbangkan uang demi kebaikan mereka semua. Beberapa hari kemudian, di pagi hari yang disertai hujan deras, sekolah Enjang dan aliansi akan melakukan pertarungan mereka. Persis seperti yang direncanakan Si-en, kini kubu aliansi telah kekurangan banyak anggota setelah rekening palsu milik Baekjin tersebar di grup WA aliansi. Sementara di kubu SMA Enjang, semua murid kini terlihat menggunakan seragam sekolah lengkap untuk melawan pasukan aliansi. Bahkan Hyoman kali ini bersedia menyampingkan perselisihan mereka dan mengumpulkan semua anggotanya untuk bergabung ke dalam pertempuran ini. 일찍 다녀야지. 가자. Di waktu yang sama, Si-en yang ingin menuju TKP tiba-tiba mendapat pesan dari Song-jae yang mengajaknya untuk mencari bukti kejahatan aliansi lainnya di tempat bowling. Karena sekarang tempat itu sedang sepi. Namun sayangnya, sesampainya di sana, Si-en telah dijebak oleh Song-jae yang ternyata telah kembali membela aliansi. Sementara
Sementara itu, pasukan SMA Enjang telah bertemu dengan Humin untuk bersama pergi ke TKP. Akan tetapi di sini, Juntae mendapat pesan kalau Si-eun sedang menuju ke tempat bowling. Juntae yang merasa khawatir Si-eun tidak bisa dihubungi, akhirnya memutuskan untuk menawarkan diri menyusul Si-eun ke tempat itu dan menyuruh mereka untuk lebih dulu pergi ke TKP. Saat akan diikat, beruntungnya Si-eun terbangun dan menyerang anggota Songjae itu, lalu kabur hingga bertemu dengan Juntae di depan. Akan tetapi, anggota Songjae tiba-tiba menyusul dan kembali menyerang mereka. Dengan bantuan Juntae di tempat itu, Si-eun akhirnya bisa mengalahkan anggota Songjae dengan menggunakan bernekel di tangannya. Juntae yang kesulitan bergerak kemudian menyuruh Si-eun untuk segera pergi dan jangan mengkhawatirkannya karena Humin dan yang lainnya membutuhkan kehadiran Si-eun di sana. Di lokasi tawuran, pasukan SMA Enjang akhirnya telah bertemu dengan pasukan aliansi yang masih memiliki sedikit lebih banyak anggota. Humin kemudian berteriak agar Baekjin menuruti permintaannya membubarkan aliansi jika ia memenangkan pertempuran ini. Hingga pada akhirnya pertarungan suzuran versi Korea ini pun dimulai. Tidak butuh waktu lama, kedua petinggi langsung dihadapkan untuk pertarungan 1 lawan 1, di mana Gotak akan melawan Songmok dan Hyoman akan melawan Dongha. Meski awalnya kesulitan, Gotak pada akhirnya bisa mengalahkan Songmok hingga turu. Sedangkan Hyoman yang melawan Dongha tidak bisa berbuat banyak dan hanya bertahan agar tidak turu. Sementara di sisi Humin dan Baekjin sama-sama kuat dan bisa menumbangkan lawan di depannya dengan mudah satu persatu. Hingga pada akhirnya mereka bertemu untuk melangsungkan pertarungan one by one. Pada pertarungan ini, entah mengapa Humin hanya mengincar satu titik, yaitu bahu kiri Baekjin terus-menerus, hingga membuat Baekjin kesakitan dan bertarung hanya menggunakan tangan kanannya. Namun meski begitu, Baekjin masih cukup kuat, bahkan mampu saling melayangkan pukulan dengan Humin, hingga membuat Humin tidak dapat bertahan dan akhirnya tumbang. Melihat Humin yang tumbang, pertarungan seketika terhenti dan membuat anak-anak Enjang sangat kaget dengan Humin yang bisa-bisanya kalah dari Baekjin. Baekjin lalu mengklaim kemenangannya dan menyatakan bahwa Enjang kini bergabung di bawah aliansi. Bagi siapapun yang tidak terima dengan hasil ini, dipersilahkan untuk maju melawannya. Gotak yang tidak terima berniat untuk melawan Baekjin. Namun tiba-tiba Si-eun muncul dan menghentikan Gotak, karena ialah yang akan melawan Baekjin. Tidak seperti biasanya, Si-eun kali ini bertarung tidak menggunakan pulpen, melainkan menggunakan sebuah bare knuckle di tangannya. Mereka berdua bertarung dengan sengit di tengah-tengah aliansi sekolah dan murid Enjang. Meskipun hanya menggunakan satu tangan, Baekjin masihlah terlalu kuat bagi seorang Si-eun. Hal itu membuat Si-eun memutuskan untuk mengincar salah satu kaki Baekjin secara terus-menerus. Namun hal itu masihlah belum mampu untuk mengalahkan seorang Baekjin. Bahkan di sini, Baekjin sempat mampu menumbangkan Si-eun dan mulai membuat anak-anak Enjang mulai khawatir. Saat sedang terbaring, Si-eun flashback bahwa sebelumnya ia memiliki rencana jika seandainya Humin kalah, maka Si-eun akan maju untuk menggantikannya. Namun setelah itu, Humin harus bangkit kembali melawan Baekjin. Di saat Baekjin telah berpikir menang, dari belakang tiba-tiba Humin telah bangun dan langsung memukul Baekjin hingga membuat Baekjin kali ini benar-benar turu. Melihat Baekjin yang sudah turu, Humin pun meminta maaf padanya. Namun, Baekjin juga harus meminta maaf padanya jika Baekjin masih menganggapnya teman.
Humin lalu mengklaim kemenangan sekolah Enjang dan menyatakan bahwa kini aliansi resmi dibubarkan. Setelah itu mereka semua pulang bersama dan bertemu dengan Juntae yang juga masih baik-baik saja. Mereka berempat lalu tertidur di dalam bus, seolah-olah menggantikan waktu tidur yang tertunda selama ini. Seiring berjalannya waktu, tak terasa kini Si-eun dan teman-temannya telah menjadi murid kelas 3. Sementara di sisi lain, setelah kekalahannya melawan sekolah Enjang, beredar rumor bahwa Baekjin telah menghilang dan tak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaannya. Si-eun yang mengetahuinya diam-diam memikirkan Baekjin, berharap Baekjin baik-baik saja dan bisa kembali ke jalan yang benar. Si-eun kemudian mendapat telepon dari rumah sakit tentang kondisi Suho. Di waktu itu juga, Si-eun dan teman-temannya langsung pergi ke rumah sakit menemui Suho dan terkejut bahagia melihat Suho ternyata sudah bangun dari komanya. Melihat Si-eun juga baik-baik saja membuat Suho sangat lega dan juga merasa senang melihat Si-eun mempunyai teman-teman baru. 보기 좋네. Di sisi lain, Songjae mendatangi markas aliansi untuk menemui Choi, di mana di sini Choi ingin menunjuk Songjae sebagai penerus dari Baekjin untuk mengelola bisnis barunya dari organisasi Chongang. Songjae yang penasaran lalu menanyakan pada Choi tentang keberadaannya. Namun, Choi juga tidak tahu dan juga penasaran dengan keberadaan Baekjin. Hingga beberapa hari kemudian, Humin dan teman-temannya mendatangi rumah duka dengan sangat sedih karena ternyata Baekjin telah meninggal dunia. Di sisi lain, ada juga petinggi aliansi yang datang. Namun entah mengapa, mereka justru tersenyum melihat kejadian mengejutkan ini. But if I lay down and I play dead